Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Pandu Prasetya Mulya, NIM 08. Aku Haliza Ekonovanti dengan NIM 18. Aku Arni Fedasari dengan NIM 39. Aku Ahmad Harizal dengan NIM 40. Kami dari kelompok PJBLF kelas A mata kuliah Sistematika Hewan akan melakukan sampling di Taman Mas Kemambang. Tujuan dari sampling ini adalah untuk memenuhi tugas PJBL Sistematika Hewan 2 dan juga untuk mengetahui morfologi dari spesies-spesies yang ada di Taman Mas Kemambang meliputi herpetofauna, insekta, dan mamalia. Selamat menyaksikan. Kami melakukan sampling pada 8 Juni 2024 di Taman Mas Kemambang. Lokasi sampling yang kami datangi memiliki tipe habitat padang rumput dan semak-semak yang dipenuhi pepohonan. Kami juga telah melakukan pengukuran berupa suhu udara saat sampling sebesar 31 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 76 hingga 80%. Alat dan bahan yang kita gunakan kali ini untuk sampling adalah alatnya yang pertama ada jaring, yang kedua ada millimeter block, yang ketiga ada termometer, dan terakhir ada smartphone. Lalu, bahan yang digunakan untuk sampling kali ini meliputi spesies herpetofauna, insekta, dan mamalia yang berada di area lokasi Mas Kemambang. Metode yang kita gunakan untuk sampling kali ini yaitu point count sampling, yang dimana point count sampling ini yang kita pakai adalah random method, di mana pengamatan ini dilakukan dengan menyebar secara acak dan pengamatan dilakukan dengan semua spesies herpetofauna, insekta, dan mamalia yang berada di lokasi tersebut. Dan difoto lalu dicatat dengan waktu kurang lebih dari 1 jam. Pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan jaring untuk menangkap spesies herpetofauna dan insekta, serta mengukurnya menggunakan millimeter block dan mengukur suhunya menggunakan termometer. Lalu handphone digunakan untuk mendokumentasikan spesies herpetofauna, insekta, serta mamalia yang ada di lokasi tersebut. Pada kegiatan sampling kali ini, kita menggunakan dua metode penangkapan sampel, yaitu metode penangkapan dengan tangan serta penangkapan dengan jaring. Cara pengambilan sampel dengan metode penangkapan tangan itu mengambil hewan atau sampel secara langsung tanpa bantuan alat apapun. Biasanya, metode ini digunakan untuk mengambil spesies yang tidak dapat terbang dan memiliki ukuran tubuh yang besar sehingga mudah untuk ditangkap. Spesimen yang diambil dengan metode ini antara lain yaitu ada Dutaprinus melanosticus, Bufo melanosticus, Felis domesticus, dan Mantis religiosa. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan sampel dengan metode penangkapan jaring. Metode ini dilakukan dengan cara menangkap sampel dengan bantuan alat berupa jaring. Metode ini biasanya digunakan untuk menangkap spesies atau sampel yang memiliki sayap dan dapat terbang. Spesies yang diambil dengan teknik ini antara lain yaitu ada Leptocyanina, Calotus versicolor, Orthotrum sabina, Oxia chinensis, Phalange nigriconis, Urema belanda, Catopsilia pomona, dan Gonocephalus coeli. Spesies pertama yang kita temukan itu ada kupu-kupu kerai putih atau Leptocyanina. Leptocyanina ini merupakan anggota dari ordo Lepidoptera famili Pieridae. Karakteristik dari ordo Lepidoptera antara lain itu memiliki tipe mulut sifon yang menggulung di bawah kepalanya, tipe matanya majemuk yang berukuran besar, tungkainya itu panjang dengan 5 segmen tarsi, serta memiliki 2 pasang sayap yang dipenuhi dengan sisik. Selanjutnya, karakteristik dari famili Pieridae yaitu ukuran tubuhnya relatif kecil, memiliki sepasang antena yang panjang, dan tubuhnya bersisik berwarna putih dengan tanda hitam pada tepi sayapnya. Selanjutnya itu karakteristik umum dari spesies Leptocyanina sendiri itu memiliki 2 pasang sayap berwarna putih dengan corak hitam pada bagian upper side-nya. Kemudian memiliki tipe mata majemuk, memiliki 3 pasang kaki, memiliki 2 antena, dan terbang relatif rendah di atas tanah. Spesies kedua yang kita temukan itu ada kucing atau Felis domesticus. Felis domesticus ini merupakan anggota dari ordo Carnivora famili Felidae. Ordo Carnivora ini memiliki karakteristik antara lain merupakan kelompok hewan pemakan daging, memiliki kuku dan cakar yang tajam, memiliki gigi seri yang kecil dengan taring yang besar, dan memiliki variasi warna. Sedangkan karakteristik dari famili Felidae antara lain itu memiliki tubuh yang lentur, cakarnya dapat ditarik masuk, memiliki indera pendengaran, penciuman, dan penglihatan yang tajam, serta memiliki bulu yang lebat. Sedangkan karakteristik umum dari spesies Felis domesticus sendiri itu memiliki tubuh yang tertutupi oleh rambut, tipe kakinya digitigrade, tipe giginya sekodon, memiliki misai atau kumis di sekitar hidungnya, serta dapat berhidup berdampingan dengan manusia. Spesies ketiga yang kita temukan yaitu ada kodok buduk atau Dutaprinus melanosticus.
Dutaprinus melanosticus ini merupakan anggota dari ordo Anura, famili Bufonidae. Karakteristik dari ordo Anura ini mempunyai tungkai belakang yang lebih panjang dibandingkan dengan tungkai depannya yang terspesialisasi untuk melompat dan berenang. Serta ordo Anura ini merupakan anggota dari amfibi yang tidak memiliki ekor. Sedangkan karakteristik dari famili Bufonidae antara lain itu memiliki kulit dengan tekstur yang kasar yang di atasnya itu terdapat bintik-bintik. Kemudian, karakteristik umum dari Dutaprinus melanosticus antara lain yaitu moncongnya pendek dan tumpul, selaput timpanumnya kecil, jari kakinya dilengkapi dengan selaput web, dan tubuhnya berwarna coklat dengan bintil yang terletak tak beraturan di bagian punggungnya. Jadi, spesies keempat yang kami temukan adalah bunglon taman atau Calotes versicolor. Jadi, Calotes versicolor ini merupakan spesies yang termasuk dalam ordo Squamata dan famili Agamidae. Untuk karakteristik dari ordo Squamata adalah memiliki rahang yang fleksibel dan kuat, tubuhnya ditutupi oleh sisi kering yang terbuat dari zat tanduk dan dapat mengalami pengelupasan atau ekdisis. Nah, selain itu, spesies jantan pada ordo Squamata ini memiliki hemipenis berpasangan di kedua sisi tubuhnya. Selanjutnya, untuk karakteristik famili Agamidae adalah memiliki kaki yang berkembang dengan baik dan dilengkapi dengan cakar, dan memiliki ekor yang cukup panjang. Nah, Agamidae ini dapat ditemukan di hutan hujan tropis, hutan pegunungan, dan daerah gurun. Untuk karakteristik dari Calotes versicolor itu adalah memiliki tubuh yang hampir mirip seperti iguana, namun ukuran tubuhnya itu lebih kecil daripada iguana. Nah, tubuhnya itu memiliki kulit yang ditutupi oleh sisik berwarna kuning kecoklatan hingga keabu-abuan. Calotes versicolor ini juga memiliki jambul pendek yang terletak di atas leher dan juga duri-duri kecil di atas timpanum. Calotes versicolor ini dapat ditemukan di semak-semak, rerumputan, dan juga batang pohon. Spesies kelima yang kami temukan adalah capung badak atau Orthethrum sabina. Jadi, Orthethrum sabina itu merupakan spesies yang termasuk dalam ordo Odonata dan famili Libellulidae. Karakteristik dari ordo Odonata adalah mengalami metamorfosis yang tidak sempurna atau hemimetabola, memiliki rahang yang bergerigi, yaitu di bagian labium atau bawah bibir. Untuk karakteristik dari famili Libellulidae adalah memiliki anal loop yang memanjang pada sayap bagian belakang dan biasanya berbentuk seperti kaki. Selain itu, Libellulidae memiliki tepi sayap belakang yang berbentuk bulat dan warna sayap yang bervariasi. Untuk karakteristik dari Orthethrum sabina itu adalah memiliki tubuh yang berwarna hijau kekuningan dengan garis-garis hitam, serta memiliki sayap yang transparan dan ekor yang berwarna hitam dengan garis-garis putih. Spesies keenam yang kami temukan adalah belalang sembah Eropa atau Mantis religiosa. Mantis religiosa merupakan spesies yang termasuk dalam famili Mantidae dan ordo Mantodea. Untuk karakteristik dari ordo Mantodea itu adalah memiliki tubuh yang memanjang, femur berduri, dan tungkai depan yang kuat dan panjang yang berguna untuk menangkap mangsa. Kemudian pada caput terdapat sepasang antena pendek berbentuk filiform dan memiliki mata majemuk atau faset. Untuk karakteristik dari famili Mantidae adalah yaitu serangga berukuran panjang sekitar 10-120 mm, kepalanya lebar, serta memiliki mata besar yang berkembang dengan baik. Famili Mantidae ini adalah famili yang terbesar, yaitu hampir 50% dari total ordo Mantodea. Mayoritas dari spesies betina pada famili Mantidae ini tidak memiliki sayap. Nah, untuk karakteristik dari Mantis religiosa itu adalah memiliki kepala berbentuk segitiga yang dilengkapi dengan sepasang antena dan juga mulut yang berbentuk seperti gunting dan berfungsi untuk mengunyah atau menggigit. Kemudian, belalang sembah Eropa atau Mantis religiosa ini memiliki tubuh yang berwarna hijau dan memiliki sayap yang lebih lebar di belakangnya daripada sayap pertamanya atau sayap depan. Kemudian, dia itu memiliki kaki yang terdiri dari koksa, trochanter, femur, tibia, dan tarsus. Selain itu, kaki belakang pada belalang juga memiliki duri berbentuk cakram. Selanjutnya, ada dua spesies yang kita temukan yang berasal dari ordo dan famili yang sama, yaitu dari ordo Orthoptera
Orthoptera dan famili Acherididae, di mana spesies itu ada Oxia sinensis dan Phalaga nigricornis. Nah, dari karakteristik ini, ordo Orthoptera memiliki jumlah sayap yang umumnya adalah 2 pasang pada sayap depan memanjang dan memiliki banyak rangka-rangka serta menebal yang disebut tegmina. Nah, pada sayap belakang ini berselaput tipis, lebar, dan memiliki banyak rangka-rangka sayapnya juga. Nah, dan pada saat beristirahat, fase pada sayap belakang ini akan melipat. Nah, spesies Ordooptera ini memiliki kaki belakang yang lebih besar serta panjang dari kaki depan dan kaki tengah. Mata spesies Ordooptera ini bersifat tunggal ataupun majemuk dan memiliki antena dengan ukuran yang sedang ataupun pendek. Nah, tipe mulut dari ordo ini adalah menggigit dan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Lalu, ada karakteristik dari famili Acherididae yang memiliki antena yang pendek dan merupakan hama pada tanaman pertanian. Nah, spesies dari famili ini termasuk pemakan tanaman yang aktif di siang hari, menyukai tempat yang kering serta panas, dan beberapa jenis spesiesnya ini dapat berubah warna sebagai bentuk respon terhadap kondisi lingkungan. Spesies belalang hijau yang kita temukan atau dengan nama ilmiah Oxia sinensis ini memiliki karakteristik dengan tubuh yang dominan berwarna hijau, lalu memiliki 2 pasang sayap yaitu sayap depan dan sayap belakang, dan memiliki mata majemuk. Nah, dia ini memiliki 6 kaki dengan sepasang antena yang pendek. Belalang hijau ini termasuk hewan pemakan dedaunan atau herbivora. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gayatri tahun 2021 yang menyatakan bahwa Oxia sinensis atau yang dikenal dengan belalang hijau memiliki warna tubuh dan kaki yang dominan berwarna hijau dan memiliki 2 pasang sayap yaitu sepasang sayap depan dan sayap belakang. Pada fase istirahat, sayap belakang ini akan melipat ke sayap depan. Belalang hijau ini memiliki tipe mulut yaitu pengunyah dan penggigit. Belalang hijau ini memiliki 6 kaki, 4 kaki depan yang berukuran lebih kecil dan lebih pendek daripada kaki belakangnya. Nah, belalang ini termasuk hewan pemakan dedaunan. Satu spesies lagi yang berasal dari ordo dari famili yang sama dari Oxia sinensis adalah Phalaga nigricornis, di mana Phalaga nigricornis ini atau yang kita kenal dengan belalang kayu memiliki karakteristik dengan tubuh yang berwarna hijau kecoklatan dengan tulang betis belakang berwarna kuning dan merah. Lalu memiliki sepasang antena yang pendek dan tidak memiliki fase nauplius. Nah, Phalaga nigricornis ini atau belalang kayu memiliki lokomosi atau pergerakan dengan kaki yang berjumlah 3 pasang dan memiliki mata faser. Nah, bernafasnya itu dengan kulit dan paru-paru buku atau trakea dan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, hal ini itu sesuai dengan pernyataan Prakoso 2017 yang menyatakan bahwa Phalaga nigricornis atau disebut juga dengan belalang kayu memiliki karakteristik dengan antena pendek, sayap depannya lurus dan sedikit keras. Lalu memiliki sayap belakang yang seperti selaput tipis dengan panjang tubuhnya yaitu 6,2 cm dan mempunyai kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depannya. Nah, warna dari belakang ini seluruhnya tubuhnya berwarna kecoklatan dan betis berwarna kemerahan. Lalu serangga ini juga memakan tumbuhan dan sering merusak tanaman. Spesies kupu-kupu belerang atau yang dikenal dengan Eorama Belanda adalah jenis kupu-kupu yang berukuran kecil. Nah, kupu-kupu belerang ini merupakan spesies kupu-kupu yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Peridea. Ordo Lepidoptera merupakan salah satu ordo yang termasuk ke dalam filum Arthropoda pada kelas Insecta. Ordo ini memiliki ciri yaitu sepasang sayap yang dilengkapi membran dan dipenuhi oleh sisik. Pada umumnya, ordo ini memiliki mulut berbentuk sifon yang melingkar di bagian bawah kepala, mata majemuk yang besar, dan memiliki tungkai yang panjang. Kemudian, dari karakteristik famili Peridae merupakan kelompok kupu-kupu yang berukuran kecil dengan ukuran 25-100 mm. Kakinya berjumlah 3 pasang, sayapnya tidak berekor, dan kebanyakan berwarna kuning atau putih dengan sel sayap belakang yang tertutup. Kupu-kupu dari famili ini mampu terbang jauh dan beberapa spesiesnya dapat melakukan migrasi serta sering ditemukan dalam jumlah yang banyak di sekitar sumber air. Karakteristik dari Eorama Belanda antara lain Seluruh tubuhnya itu berwarna kuning dengan adanya bintik coklat kehitaman pada sayapnya.
lalu memiliki sepasang antena dengan mata majemuk. Nah, hal ini tuh sesuai dengan pernyataan dari Kurniawan dan Samani pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa Euroma Belanda memiliki ciri morfologi dengan warna dasar sayap berwarna kuning, memiliki fitur 3 spot sail yang dapat dibedakan pada bagian bawah sayap depan, lalu memiliki corak yang bergaris hitam pada tepi sayap depannya. Nah, Euroma Belanda ini dapat dijumpai pada hutan yang terbuka yang terkena sinar matahari dan biasanya terbang rendah dekat dengan permukaan tanah. Baik, spesies ke-10 yang kami temukan adalah kupu-kupu common emigrant atau dengan nama ilmiah Catopsilia pomona. Spesies kupu-kupu common emigrant ini termasuk ke dalam ordo Lepidoptera dan famili Periidae. Jadi karakter umum dari ordo Lepidoptera merupakan jenis kupu-kupu yang memiliki sayap sepasang dengan sayap bermembran yang ditutupi oleh sisik. Dengan tungkai, spesies kupu-kupu dari ordo Lepidoptera ini memiliki tungkai yang panjang dan pada umumnya memiliki mulut berbentuk sifon yang berada di bagian bawah kepalanya. Kemudian spesies dari Catopsilia pomona ini termasuk ke dalam dalam famili Periidae. Karakteristik umum dari famili Periidae merupakan jenis kupu-kupu kecil yang berukuran 25-100 mm, memiliki sayap tidak berekor, dan memiliki tungkai yang panjang. Kemudian karakteristik dari spesies common emigrant atau Catopsilia pomona ini merupakan kupu-kupu dengan sayap berwarna kuning dengan bagian ujung berwarna hitam. Spesies ini biasa ditemukan di lahan terbuka hijau termasuk taman yang terkena sinar matahari secara langsung. Spesies ini juga dapat terbang dengan cepat dan merupakan pemakan nektar yang dapat ditemukan di sekitar pekarangan yang ditumbuhi dengan bunga-bunga. Baik, spesies ke-11 yang kami temukan adalah bunglon surai atau Gonocephalus kuhli. Jadi bunglon surai ini termasuk ke dalam ordo Squamata dan famili Agamidae. Ordo Squamata ini dicirikan dengan memiliki rahang yang fleksibel, leher yang pendek, dan memiliki ekor yang panjang. Kemudian spesies Gonocephalus kuhli ini termasuk ke dalam famili Agamidae. Famili Agamidae ini dicirikan dengan tubuhnya ditutupi dengan sisik yang keras dan memiliki ekor yang sangat panjang. Kemudian karakteristik dari Gonocephalus kuhli atau bunglon surai ini memiliki warna tubuh berwarna hijau dan pada bagian leher dan tungkainya dan tengkuknya memiliki struktur yang memanjang menyerupai surai. Bunglon surai ini merupakan spesies pemakan serangga atau insektivora yang biasa ditemukan berada di pohon dengan daun-daun yang berwarna hijau untuk menyesuaikan diri dengan tubuhnya yang berwarna hijau sebagai bentuk kamuflase. Kemudian spesies ke-12 atau spesies terakhir yang kami temukan adalah bangkong kolong atau Bufo melanostictus. Spesies Bufo melanostictus ini merupakan spesies kodok yang berasal dari ordo Anura dan famili Buffonidae. Karakteristik umum dari ordo Anura yaitu memiliki 4 tungkai atau ekstremitas dengan tungkai belakang yang lebih panjang dari tungkai depannya. Kemudian memiliki membran timpani dan memiliki jarak lompatan yang pendek. Kemudian memiliki caudal vertebrae yang berfungsi menjadi urostyle. Kemudian spesies bangkong kolong atau Bufo melanostictus ini juga termasuk ke dalam famili Buffonidae, di mana karakteristik dari famili Buffonidae ini memiliki kulit yang berbintil-bintil dan kasar, jarak lompatan pendek, dan memiliki pematang pariental. Kemudian karakteristik umum dari Bufo melanostictus itu sendiri yaitu memiliki kulit yang kasar berbintil dengan warna krem kecoklatan atau bahkan ada yang hitam. Kemudian memiliki habitat pada terestrial dan memiliki jari tanpa piringan. Kemudian karakteristik lain dari Bufo melanostictus ini yaitu merupakan jenis kodok yang bersifat nokturnal yang akan bersembunyi pada siang hari di bawah batu atau celah pohon dan akan mulai beraktivitas pada malam hari untuk mencari makan maupun untuk kawin dengan betinanya. Jadi berdasarkan sampling yang telah kami lakukan dapat disimpulkan bahwa tugas PJBL mata kuliah Sistematika Hewan 2 telah dipenuhi dengan dibuatnya video dan juga makalah. Kemudian berdasarkan sampling yang telah kami lakukan, kami mendapatkan 12 spesies yang terbagi menjadi ordo Lepidoptera yang meliputi Catopsilia pomona, Letopsianina, dan Eurima Belanda. Kemudian ordo Anura yang meliputi spesies Dutrapinus melanostictus dan spesies Bufo melanostictus. Kemudian ada ordo Orthoptera yang meliputi 2 spesies yaitu Phalange nigricornis dan Oxia sinensis. Kemudian ordo Squamata yang meliputi 2 spesies yaitu Calotes versicolor dan Gonocephalus kuhli. Kemudian ordo Carnivora yang meliputi
Felis domesticus, kemudian Ordo Mantodea yang meliputi spesies Mantis religiosa, dan ordo terakhir yaitu Ordo Odonata yang meliputi spesies Orchetum sabina. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.